Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu ada dan senantiasa berada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini kami mau bersyukur, berterima kasih kepadamu atas setiap kebaikanmu, atas setiap kemurahanmu di dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu yang indah selain kami memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini, menjamah setiap kami yang ada di ruangan ini ya Tuhan, untuk kami terus bersuka cita di dalam Tuhan, menyembah mengagungkan nama Engkau. Kami menyerahkan pula untuk pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Kau sucikan ya Tuhan, Kau urapi dari tempat yang maha tinggi, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, Tuhan Yesus yang membawakan firman Tuhan, bahkan yang memegang peralatan-peralatan lain untuk kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Engkau menjamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mengagungkan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami percaya berkat-Mu akan tercurah di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat-berkat yang lain ya Tuhan. Engkau akan curahkan di tempat ini bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, yang ada di rumah, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sampaikan di tempat ini. Kami bersama-sama boleh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami semua akan diberkati oleh Tuhan, dan kami akan bersuka cita untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gunawan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita bersorak-sorai. Bagi Tuhan, Dia benteng hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Bagi Tuhan, Dialah benteng hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku,
yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita tetap berdiri ya saudara, mari kita nyanyikan lagu, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, haleluya. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana.
Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk saudara. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Setiap saat, setiap
Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab tiap doaku. Ku bersyukur dengan genap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjagai aku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab tiap doaku. Ku bersyukur dengan genap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab tiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Untuk doa firman Tuhan, saya mohon Bapak Widodo, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga yang kami puji dan kami memuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami, Allah yang bertahta di atas pujian. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan pada kami pada saat ini. Kiranya setiap pujian yang sudah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kini kami tiba di pertengahan ibadah kami ini Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Namun sebelum itu sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus dan agar pikiran kami dapat tertuju akan firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Tuhan, juga urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan sampai ke dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami dapat hidup di dalamnya. Kami bukan pendengar saja, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, kami tengking, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalender yang ada di Indonesia setiap bulan April
tidak pernah mundur, tidak pernah maju. Pasti seluruh orang yang mengikut Kristus, orang Kristen, memperingati hari kematian, ya, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu beberapa minggu ini kami menyampaikan, ya, firman Tuhan yang sehubungan dengan kematian Yesus dan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan manusia. Kita bisa membayangkan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus jika pada akhirnya dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, Yesus memang kita merayakan Natal. Kemudian Yesus bertumbuh besar, memang dia itu manusia. Kita juga harus mengakui akan kemanusiaan Yesus. Tapi manusia beda dengan yang lain. Manusia Yesus betul. Juga Allah disebut Tritunggal atau Allah yang hadir dalam pribadi yang kedua yang disebut Yesus Kristus, tidak salah. Karena dia datang dari surga, ya kemarin saya singgung, ya nanti akan saya sampaikan lagi. Kalau seandainya Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, tidak disalibkan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Lama itu berbicara tentang Yesus, pribadi Yesus, kelahiran, kehidupan dan kematiannya. Kalau tidak dia mati, dia tidak bangkit, tidak menebus dosa kita dengan di kayu salib, sia-sia pengiringan kita, sia-sia kita mengikut Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa setiap firman Tuhan itu digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus 10 ayat yang ke-45, ini perkataan Yesus itu ditulis di dalam kitab Injil. Kitab Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus itu pribadi, ya, yang kedua dalam Trinitas, ya, pelajaran Trinitas Allah, ya, yang bersedia meninggalkan surga kemudian menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kita baca di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 bersama-sama, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kepada murid-muridnya pada waktu itu ia berkata bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan lebih jauh memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Markus yang mengutip perkataan ditulis dalam kitab Injil. Lukas juga menulis. Lukas 19 ayat 10 berkata di situ, ia berkata kepada Sakius, ya, Lukas 19 ayat 10 bahwa tujuannya, kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes juga menulis, Yohanes 10 ayat 11, Yohanes 10 ayat yang ke-11, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ia menyatakan bahwa dirinya itu sebagai gembala yang baik, ya, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-domba, ya. Akulah
gembala yang baik. Terbukti bahwa dia itu Tuhan adalah gembalaku. Ketika manusia berdosa, Tuhan rela datang menjadi Yesus Kristus. Itu tujuannya hanya untuk mati menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, ayat yang ke-14 juga dikatakan. Yohanes 10:14 dikatakan, Yohanes 10 ayat yang ke-14, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini yang harus ada dalam kehidupan domba jemaat ya. Dia gembala yang baik, dia mengenal aku, saudara dan saya, dan penting juga domba-dombaku mengenal Tuhan. Kita sebagai domba-domba, jadi kita ingat Tuhan, jadi kita beribadah, kita melayani, kita melakukan sesuatu. Itu karena gembala agung kita, Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, kali ini banyak ayat ya, ini karena pelajaran tentang soteriologi ya, keselamatan, tentang Kristus, kristologi. Roma 3 ayat yang ke-23, di sana jelas bahwa tujuan utama untuk kedatangannya ke dalam dunia ini adalah untuk menebus dosa. Ia datang ke dunia di mana hubungan antara Allah dengan umatnya terputus. Apa yang membuat terputus itu karena dosa. Dikatakan dalam ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang, diawali dari manusia yang pertama dan seterusnya, manusia dikuasai oleh dosa. Ayat yang Roma 6 ayat yang ke-23, dia dikatakan di sana, sebab upah dosa itu ialah maut. Jadi hasil dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia Adam dan saudara dan saya dan seterusnya itu adalah maut. Maut itu adalah neraka. Maut itu adalah kematian. Demikian pribadi yang kedua di dalam Trinitas Allah ya, tentang Yesus, pribadi Yesus. Yesus menjadi manusia sehingga ia bisa memberikan nyawanya dan menggantikan kita saat Yesus berada di Bukit Kalvari ya, untuk menebus dosa kita. Jadi kematiannya itu membuat orang percaya ya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat berdamai ya dengan Allah dan dosanya diampuni. Yang membuat terpisah kita antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Karena keadilannya, karena kemurahannya, yang tadinya hubungan manusia itu terputus, manusia itu harus mengalami maut. Oleh karena kasih Tuhan, hadirlah Tuhan Allah dalam firman-Nya. Ya, Sang Logos yang kemarin saya katakan itu, Sang Firman itu. Jadi melalui penebusannya yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari dosa, dan kemudian menyatukan kembali, kita dihubungkan kembali dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa. Oleh sebab itu, jika Yesus bukan benar-benar Allah, bukan benar-benar Tuhan, Yesus tidak bisa menjadi juru selamat.
Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Yesus juga tidak bisa berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena dia Allah, pribadi yang kedua. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita enggak mengakui, enggak menerima anak, enggak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus juga nanti yang akan mengadili, menjadi hakim seluruh dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Yesus datang bukan untuk orang Kristen, saudara, untuk semua orang. Saudara, jika ia tidak benar-benar menjadi manusia, jika Yesus tidak menjadi manusia, Yesus tidak mati. Tidak bisa mati yo. Saudaraku, makanya Yesus jadi manusia. Manusia itu ada tubuh, jiwa dan roh. Dan manusia itu mati. Tapi matinya itu, saudara yang dikasih, bukan karena dosa. Ya. Jadi menjadi Allah membuatnya memenuhi syarat. Ya. Jadi karena dia Allah dan walaupun dia menjadi manusia, banyak orang yang tidak mengakui, percayai kepada Yesus itu, bahwa dia itu juru selamat. Tetapi di dalam pengorbanannya bagi kita dan saudara, ya, di dalam kemanusiaannya itu benar-benar membuatnya Yesus itu menjadi juru selamat. Oleh sebab itu paling berbahagia saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Enak saudara, tinggal menerima saja. Tapi banyak orang yang benci, tidak senang. Termasuk kalau kita menjadi orang Kristen, dibenci, diolok, dihina, diremehkan, direndahkan. Mestinya kita berbahagia. Jadi pemahaman, ya kita belajar, jadi supaya kita mengerti yang benar akan pribadi Yesus Kristus itu sangat penting. Kita perlu memahami dengan benar supaya kita dapat memahami, mengerti dengan baik tentang karya penebusannya. Fakta memang benar terjadi, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu memang manusia. Dan karyanya itu dinyatakan, dan itu juga semua karena kehendak Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 dikatakan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-19, sebab Allah mendamaikan dunia, ya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, Rasul Paulus yang dipercayakan. Karena ini adalah karya Allah. Jadi bukan karya manusia. Penebusan itu bukan karya manusia. Kalau karya manusia tidak bisa untuk menebus. Karena karya Allah makanya bisa menebus. Karena dia Tuhan, dia Allah, dia Maha Kudus. Maka kalau karya manusia tidak bisa menjadi penyelamat dunia, tapi Yesus menjadi penyelamat dunia karena dia datang dari surga. Makanya jadi pemahaman yang benar, ya, tentang pribadi Yesus Kristus supaya kita mengerti karakternya, dan kita penting untuk memahami karya penebusannya. Fakta bahwa Yesus adalah Tuhan berarti karya keselamatannya itu tidak hanya untuk satu kali. Karya keselamatannya itu bukan untuk satu kali, bukan di satu tempat saja atau situasi tertentu saja. Nilainya karya keselamatan itu tak terbatas dan kekal. Jadi karya penebusan itu ada bagi semua orang dalam segala zaman. Jadi penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sifatnya kekal. Itulah sebabnya memerlukan pengorbanan yang kekal. Memerlukan pengorbanan yang besar yang hanya bisa
diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita perlu belajar, mengerti, memahami, bukan hanya sekedar ikut-ikutan aja. Kita percaya kita mengikuti sesuatu kalau kita tidak mengerti, tidak memahami. Kalau misalnya kalau kita mau ikut orang itu kenal, kita kenal sama orang itu, loh kita nyaman. Lah kalau kita ikut tidak kenal orang itu, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tidak mengenal Allahnya. Allahnya jauh dicari, berusaha dengan perbuatan, dengan aturan ini larang ini gak boleh, ini gak boleh. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti seorang tidak bisa mendapat keselamatan, ya, kita tidak bisa diselamatkan apabila pada saat yang sama tidak mengakui kelahiran Yesus, kepribadian Yesus. Jadi Yesus menyampaikan hal ini secara terus terang kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Ini manusia yang berdosa itu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi kalau kita enggak percaya kepada Yesus, kita mati, kita maut, kita binasa. Makanya Yesus berkata, keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Jangan sia-siakan pengiringan kita, pengikutan kita, iman kita. Ya, dari sini ya kita akan melihat bahwa karya penebusan Yesus itu tidak dipahami secara terpisah, ya, dari sifatnya sebagai Allah dan manusia. Jadi Yesus korban kita atas dosa. Ini yang pertama. Jadi Yesus korban kita atas dosa. Jadi untuk memahami arti, ya, dan tujuan kematian Yesus, kita harus merujuk pada sistem korban yang dilakukan dalam perjanjian lama, ya. Pada masa perjanjian lama, ya, seekor hewan itu disembelih dan darahnya diletakkan di atas altar, ya. Itu adalah cara manusia. Perjanjian lama itu adalah cara usaha manusia untuk menebus dosa, untuk membersihkan dirinya. Jadi yang terpisah dari Allah karena dosa. Jadi untuk mendapat pengampunan dan berdamai dengan Allah harus menyembelih korban seekor binatang. Ibrani 10 ayat yang keempat. Ya, ini dalam bentuk pengajaran, ya, firman Tuhan kali ini. Sebab Ibrani 10 ayat yang keempat, ya, namun demikian darah binatang tidak dapat menghapus dosa. Seperti yang ditulis oleh Ibrani ini dikatakan, sebab tidak mungkin, ya, darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Yesus itu menggenapi korban persembahan yang dilakukan oleh Musa dan seterusnya di zaman perjanjian lama. Dalam Ibrani 10 ayat 11 dijelaskan lagi, ya, ini tentang mengorbankan hewan, ya, Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya setiap imam, nah ini di perjanjian lama, melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, ya, dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi korban binatang itu gak bisa menghapus dosa. Tapi itu syaratnya di Taurat, ya, dalam kitab Taurat dan kitab Musa. Jadi mengorbankan hewan itu untuk, ya, supaya Tuhan itu juga tidak dapat, saudara, menghapus dosa manusia.
Jadi mengorbankan hewan itu untuk Tuhan tapi tidak dapat menghapus dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu apa tujuan dilakukan pengorbanan itu? Ya, dalam perjanjian lama. Pengorbanan hewan itu memberikan pengampunan dosa, ya, dosa sementara yang diterima manusia dengan iman dan memungkinkan mereka diterima Allah. Jadi melalui pengorbanan, persembahan korban melalui imam itu di zaman perjanjian lama itu supaya diterima pengampunan, ya. Namun lebih daripada itu, cucuran darah dan ketentuan kehidupan yang ada di antara para pendosa menekankan perlunya korban pengganti. Jadi kalau korban Yesus belum datang, itu sampai sekarang loh, kalau Yesus enggak datang disalib, korban terus, saudara. Berapa harganya? Harga sapi berapa? Sing enggak punya itu burung, ya, menyembelih darah. Sekali berkorban untuk seterusnya dan selamanya. Ibrani 9 ayat 26. Ibrani 9 ayat yang 26. Yesus Kristus melakukan pengorbanan darah kekal di kayu salib, ya, Ibrani 9 ayat 26, demi semua dosa dengan memberikan dirinya sebagai korban pengganti, ya. Paulus, penulis, ya, dari Ibrani ini mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Yesus hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi korban Yesus. Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa, ya, ia duduk untuk selamanya di sebelah kanan Allah di surga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, karena pengorbanan Yesus, ya, jadi dosa yang memisahkan kita dengan Allah dihapuskan. Kalau kita percaya kepada Yesus dan kita bisa berdamai dengan Allah, artinya ketika kita dapat menjalin hubungan baik dengan Allah, ya, mereka yang dengan iman memberikan persembahan korban di perjanjian baru, ya, di perjanjian baru sekarang menanti-nantikan kayu salib dan percaya bahwa seorang akan datang untuk menebus dosa, ya, dosa umat manusia. Kita dengan iman mengingat kembali di kayu salib dan pribadi yang mati di atasnya untuk menggantikan dan menebus dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali melakukan, saudara, jadi luar biasa. Juga Yesus bisa disebut anak domba Paskah. Apa artinya? Untuk memahami ini adalah, jadi tujuan dari kematian Yesus, kita harus merujuk kepada Paskah, ya, di mana yang dirayakan pada zaman Keluaran, zaman Musa. Orang Israel tinggal di Mesir pada saat itu selama 400 tahun. Ketika Abraham dan anak-anaknya kelaparan harus pergi meninggalkan kampung halamannya ke Mesir mencari kehidupan, dikatakan sampai 400 tahun beranak cucu cicit. Jadi besar, saudara yang kemudian ditindas, dianiaya, kemudian ingin kembali ke kampungnya, ke negerinya karena harus kembali, ya. Di mana di sana menjadi budak sebagai warga negara Mesir. Tapi Allah di sana
punya cara bagaimana supaya orang Israel ini bisa keluar dari perbudakan, keluar dari penindasan. Jadi untuk memaksa di mana Fir'aun supaya mengizinkan umat Israel itu kembali ke tanahnya sendiri, kembali ke kampung halamannya. Tapi Tuhan itu membela umat Israel, kemudian memberi 10 tulah kepada umat Israel. Ini menunjukkan kekuasaan Tuhan, pembelaan Tuhan kepada umatnya. Dan wabah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Hukuman, tulah yang diberikan oleh Mesir, Fir'aun. Ya. Supaya apa? Agar tidak terkena wabah itu, umat Israel harus mengorbankan seekor domba tak bercela. Itu di dalam Keluaran 12 ayat 5. Keluaran 12 ayat yang kelima. Ketika wabah terus melanda orang Israel, karena orang Israel ditekan tidak boleh keluar, dan akhirnya Tuhan izinkan Fir'aun supaya memperbolehkan umat Israel. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Itu yang dilakukan waktu itu di Keluaran, saudara. Kemudian di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-6, kemudian darah dari korban itu kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Ayat 7. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, ya, di tengah-tengah ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang Israel, ya, di mana orang memakannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi darah itu adalah tanda. Dan saat Allah melihat tanda darah di setiap pintu-pintu rumah orang Israel dilewati dari malapetaka. Tapi orang Mesir yang gak ada tanda darah tidak menerima keselamatan. Setiap anak sulung, anak binatang, anak manusia meninggal semua. Tapi orang Israel diselamatkan. Makanya Paskah itu Passover, artinya itu dilewati, dilalui, diselamatkan. Ini berbicara kepada perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 28, ya, dalam Paskah, ya, kita sekali lagi dapat melihat korban pengganti, ya, dan manfaatnya dengan iman. Ibrani 11 ayat yang ke-28 dalam perjanjian baru mengajarkan bahwa Yesus memenuhi kriteria sebagai anak domba Paskah. Di mana Rasul Paulus mengatakan juga, ya, di dalam 1 Korintus, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi karena iman, pengorbanan darah, orang Israel diselamatkan, orang Israel dilindungi. Demikian juga dalam perjanjian baru. Ya, Rasul Petrus juga berkata, Paulus juga berkata, Paulus mengatakan bahwa ia adalah anak domba Paskah kita. Yesus itu anak domba, mengganti domba-domba usaha manusia untuk menyucikan diri. Allah yang menyucikan, manusia tidak bisa menyucikan. Kemudian dalam 1 Petrus 1 ayat 19, ini banyak ayat. Petrus menyatakannya sebagai anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah pribadi Yesus sebagai manusia, karena dia Allah, makanya Allah tidak berdosa, tidak bernoda. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes juga mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Dan Yohanes Pembaptis saat melihat Yesus
menggambarkannya dengan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 29, karena kita oleh iman dalam Yesus dibasuh oleh darahnya, malaikat maut tidak akan mendatangi kita. Yohanes 11 ayat yang ke-26. Saudara yang dikasih, karena iman. Jadi prinsip keselamatan kita adalah keselamatan itu karena anugerah. Keselamatan itu karena Tuhan yang mencari, bukan kita yang mencari, bukan usaha manusia. Dalam perjanjian lama usaha manusia ketemu dengan Tuhan dengan korban-korban yang dilakukan oleh Musa, oleh Taurat, oleh peraturan. Yesus datang satu kali berkorban. Jadi kita hanya percaya, menerima, nggak usah ragu-ragu, mati masuk surga. Ya, itu loh enaknya saudara dan saya. Kemudian ada istilah lagi ya, Yesus itu juga disebut sebagai Mesias kita, Mesias yang menderita. Yesaya 53 dikatakan. Untuk memahami ini ya, arti dan tujuan kematian Yesus ini harus merujuk pada penderitaan Mesias. Dalam nubuat Yesaya 53 dikatakan di sana. Di sini kita melihat bahwa Mesias menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ayat 10. Ia mengorbankan dirinya, ia menjadi penanggung dosa. Kita bisa juga melihat bahwa kematiannya adalah kematian pengganti. Satu kematian yang menggantikan kematian banyak orang. Jadi satu kematian dari Yesus Kristus menggantikan kematian seluruh dunia. Bukan karena satu tempat. Kalau pada perjanjian lama hanya satu tempat, harus dibatasi dengan tempat situasi. Yesus berlaku untuk orang Korea, Amerika, orang Madura, orang Jawa, orang Indonesia. Saudara bersyukur kalau saudara mengenal, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Penyakit kita, makanya oleh bilurnya kita disembuhkan, kita diselamatkan. Ayat yang ke-6, 6 sampai 11, ini tentang nubuat Yesaya, tentang Yesus itu ribuan tahun digenapi di dalam perjanjian baru. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terus 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Terus 8-11, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini nubuat terakhir 11 tentang Yesus. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan oleh kejahatan mereka dia pikul. Saudara,
dosa saudara dipikul. Saudara, oleh sebab itu kalau kita mengerti, kalau kita memahami, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan sungguh-sungguh. Dari hal ini ya kita bisa simpulkan bahwa Perjanjian Lama jelas-jelas menunjuk ya pada perlunya pengorbanan agung demi dosa. Karena pengorbanan dalam Perjanjian Lama tidak akan pernah dapat menebus dosa kita. Karena binatang tidak bisa. Perjanjian Lama juga mengatakan tentang pribadi yang akan memberikan pengorbanan agung. Dan penebusan itu sekali dan untuk selamanya dengan atau melalui kematiannya. Efesus 5 ayat yang kedua. Ini banyak ayatnya saudara. Karena penting supaya kita mengerti bahwa baik dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ayat 2 ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kepada jemaat yang di dalam Efesus mengatakan hiduplah di dalam kasih. Kemudian Petrus ya 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2, Dia yang memikul dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara, luar biasa. Yesus sang penebus. Sang penebus agung. Meskipun kita tidak ya bisa benar-benar memahami ya tentang karya penebusan Yesus Kristus, tapi Perjanjian Baru menjelaskan ya ada banyak hal ya menjelaskan tentang kematiannya di Bukit Kalvari ya. Dalam Roma ini sekarang dalam Perjanjian Baru tadi dikatakan kita dapat melihat ya bagaimana pengorbanan karya penebusannya karena dosa. Dalam Roma tadi dikatakan kita itu mati, semua berdosa harus dihukum. Tapi Yesus berkorban bagi kita. Ya, sebab Roma 6 ayat 23 ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. 1 Petrus 3:18 supaya ia membawa kita kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini karena dosa di dalam Roma 5 ayat 10 kita telah terpisah dikatakan tadi dari Allah yang kudus, namun Yesus mati untuk menghapus dosa ya. Saudara yang dikasih Tuhan yang kita harus oleh karena dosa sehingga kita berdamai dengan Allah sebab ketika kita masih seteru kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Ketika kita ini sebenarnya sudah musuh Allah, seteru Allah, tapi kita didamaikan. Bahkan dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-6 kita dapat melihat di sana ya, kita telah jatuh ke dalam dosa dan dikuasai olehnya. Namun Yesus mati untuk menebus dosa kita, memenuhi semua persyaratan ya dalam hukum ya, hukum Taurat dan menebus kita dari kuasa dosa. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, besok Minggu juga kami akan teruskan tentang kematian, tentang pengorbanan dan kebetulan hari Jumat kita akan ada perjamuan kudus di sini. Kita akan merayakan Paskah kematian Jumat Agung. Baru Minggu kita akan merayakan Paskah bersama-sama di tempat ini. Mari sama-sama kita berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Singer bisa maju ke depan. Pak Gunawan juga bisa manggung, cuma ada mix.
Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Kita mengangkat tangan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kita sembah Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebusku. Kau yang menguduskan, Kau yang menyucikan, Kau yang menyelamatkan kami. Sembah Dia. Haleluya, Yesus. Sembah
kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Juru selamat, Engkau betul-betul gembala kami, penyelamat kami, penolong kami. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukanmu. Karena salibmu, nanti Pak Usup berdoa. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat mukjizat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami rasakan ya Tuhan saat ini Tuhan, kami ada bersama-sama ini karena mukjizat-Mu ya Tuhan. Ini karena kuasa-Mu ya Tuhan. Mukjizat-Mu bekerja di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan, menebus segala kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Sebab itu Engkau sudah mengangkat kami, Engkau sudah mengangkat kami dari segala dosa. Engkau sudah menebus dari segala dosa kami ya Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan iman percaya kami. Firman-Mu yang menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan kurban persembahan ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk melayani Engkau ya Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan. Mari kita nyanyikan Kebak Panggoda. Urip ning donya yo Mas, pancene kebak panggoda. Ilang siji yo Mas, liyane bakal teko. Mulane yo Mas, sing padha ngati-ati yo. Ojo nganti kepincut ing panggoda kang ala. Urip ning donya yo Mas, pancene kebak panggoda. Ilang siji yo Mas, liyane bakal teko. Mulane yo Mas, sing padha ngati-ati yo. Ojo nganti kepincut ing panggoda kang ala. Ayo padha dihadapi sang panggoda. Layang kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Ayo padha dihadapi sang panggoda. Layang kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Layang kekuatane
Gusti Yesus kang maha kuasa. Layan kekuatan Gusti Yesus kang maha kuasa. Terima kasih. Tempat dan waktu saya kembalikan Bapak Gembala. Puji Tuhan, untuk hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus. Kita adakan jam 7 pagi seperti ini ya, karena tanggal merah hari libur juga memperingati kematian Yesus. Saudara yang belum memberikan telur nanti bisa mengumpulkan telur, bisa dibawa di gereja ya. Dan untuk hari Minggu kita akan mengadakan perayaan Paskah di sini, ibadah Paskah juga dimulai jam 7. Ya mungkin kalau ada permainan-permainan silakan usul, enggak apa-apa. Nanti anak-anak pemuda juga gabung juga di sini untuk acara-acara, enggak apa-apa. Ya apa yang menarik nanti ya. Terus untuk doa tetap seperti biasa pagi dan Selasa, Rabu, Jumat, kemudian hari Sabtu latihan musik yang bagian Sabtu ketiga ya, kemarin Sabtu kedua, jadi terus bergantian Sabtu ketiga, Sabtu keempat bergantian. Nah, puji Tuhan, doakan terus untuk pelayanan di tempat ini supaya boleh berjalan. Jemaat Tuhan yang sakit, Bu Bin, supaya dilawat oleh Tuhan, yang kondisinya merosot supaya diberi kekuatan dan kesehatan, kembali bisa duduk, bisa jalan. Ini sekarang di tempat tidur supaya ditolong oleh Tuhan. Juga yang ada di luar pulau, Maria, demikian juga Mary, supaya kandungannya disehatkan sampai pada lahirnya, ditolong dan dicukupkan oleh Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara kita yang ada di pelayaran, yang ada di luar pulau, semua kita doakan supaya diberkati Tuhan. Terima, sama-sama berdiri. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami umat-Mu sudah datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Engkau sudah melawat kami percaya tidak satu pun yang terlewati. Kami kembali menerima pengajaran tentang kematian dan pengorbanan Yesus, menebus dosa, menyelamatkan kami, menjadi juru selamat kami, sehingga kami menjadi orang yang bersyukur, berterima kasih. Ini semua karena Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan, biarlah kami umat-Mu semakin setia, semakin sungguh-sungguh di dalam kami mengiring Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Kami percaya Tuhan yang empunya berkat, Tuhan yang akan sanggup memberkati kehidupan kita, memberkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pekerjaan mata pencariannya,
semuanya diberkati Tuhan. Anak-anak mereka ada di dalam kasih, ada di dalam kemurahan Tuhan, baik yang sekolah, baik yang bekerja, baik yang ada di luar kota, di mana mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Umat-Mu yang di luar pulau, yang di pelayaran, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yang sakit khususnya Bu Bin dijamah, disehatkan oleh Tuhan. Bersyukur Terima kasih, Mas Minto supaya dijamah terus dipulihkan dan disehatkan, supaya Mas Minto mengalami kesehatan yang datangnya Amin. daripada Tuhan. Terima kasih semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar, baik yang bagian belakang, semuanya diberkati Tuhan. Menyerahkan untuk besok Jumat kami berkumpul di tempat ini merayakan Jumat Agung, menikmati perjamuan kudus, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Mari kita pulang. Kita akan menjalani hidup sepanjang minggu disertai, ditolong di mana kami berada umat-Mu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.